Siapa kamu? Ah! Anakku! Heis! Heis! Bangun, Heis! Bangun! Heis! Heis! Aduh, kenapa kamu, Heis? Heis! Heis! Bangun, Heis! Heis! Bangun, Heis! Bang Rahmat, anak kita, Bang. Anak kita. Apa anak kita? Mana dia? Anak kita dibawa Oleh siapa? Tepat katakan! anak kita dibawa setan kalong, Bang. Setan kalong! Mana mungkin maghrib-maghrib begini ada setan kalong? Kamu jangan mengada-ngada, Heis! Sungguh, Bang. Saya lihat sendiri. Anak kita dibawa terbang oleh setan kalong ke arah sana. Bangsat! Iblis! Kembalikan anakku! Jadi kau, bapak dari anak ini, perlu kau ketahui bahwa darah dari ubun-ubun anakmu adalah salah satu syarat mutlak tumbal pencarian ilmuku. Iblis Sundal! Kalau kau tak mau kembalikan anakku, aku bersumpah akan membunuhmu! Kemampuan ilmu apa yang kau miliki untuk membunuhku, manusia Sundal? Bangsat! Turun kau! Atau apa? Kalau kau memang hebat dan punya ilmu terbang, ayo naik, ambil anakmu. dasar iblis! Janam! Ternyata kau hanya manusia bermulut besar. Aku mohon, tolong serahkan anakku. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau aku punya salah dan dosa, biar aku yang kau ambil. Jangan anakku. Anakku, bangsat! Kalau saja Mak Lengket dan Nyai Ratna Inten tidak melarangku, aku pasti sudah menghirup darah dan ubun-ubunmu, bayi manis. puji Ratu Kelelawar. Melengket masih bersemedi.
Pasti dia sedang memanggil Nyai Ratna Inten untuk meminta petunjuknya tentang ilmu iblis kelelawar yang sedang saya pelajari. Siluman kelelawar. Kau berhasil membawa jabang bayi sebagai sesaji ilmu iblis yang sedang kau pelajari, Atika. Berkat bantuan malaikat, saya berhasil membawanya, Mak. Bagus. Kau memang cucuku yang hebat. Sebentar lagi kau akan menjadi manusia iblis. Separuh manusia, separuh iblis. Itu yang saya mau, Mak. Dengan ilmu yang saya miliki, saya bisa berbuat sesuka hati saya. Lebih-lebih harta dan kekayaan yang dengan mudah saya dapatkan. Aku suka jawabanmu. Kau memang cucuku yang pintar dan sakti. Sini bayi itu. Baik, Mak. Guru Ma'alim mana? Guru Ma'alim masih ada di dalam. Tunggu semuanya, tunggu. Tahan. Ibu-ibu tahan semua. Kita tunggu Guru Ma'alim dan Kang Rahmat sampai di luar sini ya. Semuanya tahan. Terlalu lama. Terlalu lama. Assalamualaikum. Jadi seseorang yang menuntut ilmu siluman kelelawar yang menculik anakmu itu, Mat. Manusia mana yang sudah berani mengikat perjanjian sebagai murid dari salah satu makhluk yang bernama Iblis Nyai Ratna Inten dari Gua Kelelawar Putih itu? Baik. Terima kasih, Ayah. Mudah-mudahan saya bisa menghadapi manusia iblis yang sudah mengabdi pada iblis Gua Kelelawar Putih itu. Doakan saja agar saya bisa menumpas kebatilan ini. Baik. Dengan kemampuan yang saya miliki, akan saya hadapi. Bang, dengan siapa Guru Mu'alim itu bicara? Dan siapa orang yang menuntut ilmu siluman itu, Bang? Shh. Tenang, Ais. Tenang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bagaimana, Guru? Kita harus menyelamatkan anak kalian. Beruntung sekali sewaktu kau mengejar anakmu, kau menemukan iblis kalong yang membawa anakmu. Kamu tidak dibunuhnya. Saya menyesal dan sedih sekali, Guru. Saya sudah menemukan iblis yang membawa anak saya itu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Anak saya menangis terus, digendong dan dibawa iblis laknat itu. Saya memang bodoh. Saya orang tua tidak berguna. Sementara anak saya menderita dan akan dijadikan tumbal iblis itu. Bersyukurlah. Kau masih dilindungi oleh Gusti Allah. Kalau saja iblis itu sudah lulus dari menuntut ilmunya, sudah barang tentu kau akan dibunuh. Sebelumnya dia akan menghabisi darahmu, Man. Siluman kalong itu haus dengan darah. Lebih-lebih darah dan ubun-ubun bayi yang masih merah. Lalu, bagaimana keadaan anak saya, Guru? Apakah dia benar-benar akan menjadi tumbal orang yang menuntut ilmu iblis itu? Iya, Guru. Bagaimana dengan anak kami? Tadi saya dengar dari Guru Mu'alim menyebutkan nama iblis Gua Kelelawar Putih, Nyai Ratna Inten. Siapa Nyai Ratna Inten itu? Dan di mana gua iblis Kelelawar Putih itu?
Iya, Guru Mualim. Tolong bantu kami. Selamatkan anak kami, Guru. Aku akan membantu. Mari kita berangkat sebelum terlambat. Bagaimana, Guru? Kalian tenang semuanya. Pokoknya ikutin saya dan Rahmat. Ikutin. Ini bangganya bagi-bagikan pada teman. Baik, Guru. Kalau ketangkap iblisnya, Din, kita cincang tubuhnya. Ya. Dan kita bakar hidup-hidup. Ya, kita bakar itu. Siluman kelelawar, siluman kali yang bersemayam di gua kelelawar pun. Sesaji telah tersedia. Saripati jabang bayi perempuan sudah akan kupersembahkan. Dan kalian harus membawa keinginan cucuku. Segala emas, segala intan dan segala permata yang berada di dasar bumi. Kau memanggilku dengan sesaji utama, Saripati ubun-ubun bayi perempuan Malengket. Iya, aku persiapkan untukmu jika kau menerima cucuku sebagai abdimu. Aku melihat di aliran darah dan jantung cucu. Sudah tersirat jiwa iblis kalong. Itu pasti, karena aku sudah menurunkan sedikit ilmuku. Hancur sekali kau Malengket. Tanpa menurunkan ilmu itu, dia tidak mungkin mendapatkan jabang bayi persembahan utama untukmu, Nyai Ratna Intan. Kau pintar, Lengket. Aku terima dia sebagai abdiku. Terima kasih. Akan kuingat semua persyaratannya, Nyai. Selama bulan purnama penuh sebanyak 7 kali. Aku dan cucuku akan mempersembahkan para jabang bayi itu untukmu, Nyai. Bagus, bagus Lengket. Dan bagaimana dengan mantraku yang sudah pasti kau dengar, Nyai? Kalian minta segala perhiasan dari dasar bumi. Iya, cucuku menginginkannya. Karena dengan harta benda itu, aku dan cucuku tidak bisa menghasut para manusia. Karena dengan harta itu, manusia itu akan silau dan mereka akan berpaling dari Tuhan. Bagus, bagus Lengket. Kau memang abdiku yang paling setia. Akan aku kabulkan permintaanmu. Ini, terima. Kau kabulkan permintaan cucuku. Terima kasih, Nyai. Sekarang, berikan bayi itu padaku. Hah? Rahmat bikin. Suruh mereka jalan terus. Jangan dicari di rumput bambu, tidak ada. Ayo, turun. Ayo, kita cari sebelah sana. Aman. Aku mencium di ubun-ubun bayi ini bau bangre. Mak, orang-orang kampung itu, Mak. Orang-orang kampung mencari bayi ini, Nyai. Pasti salah seorang dari mereka mengetahui pantangan kita. Apa yang harus kita lakukan pada orang-orang kampung itu, Mak? Jangan khawatir. Aku akan mengelabui mereka, Nyai. Dan
Dan kau Atika, hati-hati dengan mereka. Mereka sudah mengetahui kelemahan kita. Jauhi bangla itu. Iya, Mak. Lengket, cepat bereskan mereka. Baik, Nyai. Atika, kesini kamu. Pulangkan bayi ini. Lantas, apa yang saya harus perbuat, Nyai? Cari bayi yang lain. Iya, Nyai. Ada rumah. Wah, nenek. Kasihan amat nenek tua. Ada apa? Kalian rombongan orang kesasar masuk ke pinggiran hutan malam-malam sambil berteriak-teriak memanggil nama seseorang. Kalian seperti rombongan orang gila. Kau siapa, Nek? Kenapa berada di tengah hutan sendirian? Ditanya malah balik bertanya. Kau siapa? Anu, Nek. Kami ini nyari bayi yang diculik oleh siluman Kalong. Bayi siapa yang diculik oleh siluman Kalong? Bayi saya, Nek. Aku merasa ada sesuatu dalam diri nenek ini. Jangan-jangan dia tahu tentang bayi si Rahmat. Rupanya manusia satu ini mempunyai sedikit ilmu dan mengetahui kelemahanku. Aku harus hati-hati menghadapi dia. Nek, kalau Nenek tahu di mana iblis itu, tolong katakan. Kami akan membunuhnya. Aku tidak tahu yang namanya iblis, setan, jin, dan siluman. Di hutan ini hanya ada aku. Ayo, Mat. Kita teruskan mencarinya. Mungkin memang benar iblis itu ada di sekitar sini. Pokoknya kalau ketemu, iblis itu kita tangkap. Kalau perlu, dagingnya kita pepes. Benar! Kita bunuh. Pulanglah kalian. Siapa sebenarnya nenek ini? Saja. Ayo pulang. Terima kasih, Nek. Tunggu apa lagi? Ayo pulang. Kemana-mana yang carinya. Udah, kita serahin kepada Guru Mualim aja deh. Tenang, Kang Ahmad. Sabar, sabar saudara-saudara, tenang. Pokoknya semuanya permasalahan ini serahkan pada saya, Rahmat, Bidin, dan kawan-kawan. Yang lain silahkan pulang. Tapi kami harus tetap mencarinya, Guru. Sabar, sabar. Saya tahu, saya tahu. Sekali lagi, permasalahan ini serahkan pada saya, Rahmat, dan kawan-kawan. Yang lain silahkan pulang. Ya sudah, kalau begitu kami serahkan pada Guru. Ya, nanti hasilnya saya kasih tahu. Silahkan pulang. Semua teman-teman pulang. Yuk. Tadi, Bro. Bang, bagaimana? Belum ketemu, Es. Abang dan seluruh orang kampung sudah berusaha mencarinya sampai masuk ke hutan. Lili, semalang benar nasibmu, Nak. Guru, tolong bantu kami, Guru. Selamatkan anak saya. Kami sudah berusaha mencarinya, Ais. Tapi apa mau dikata, kami belum dapat menemukannya. Jadi, anak saya benar-benar hilang. Belum. Kami berusaha terus membantu mencarinya, Ais. Mat, ayo keluar. Ada yang kita bicarakan. Nambah saya, Guru. Ya, ayo.
bodoh. Untung saja mereka dapat aku bohongi. Tapi aku curiga pada salah satu di antara mereka. Kalau tidak salah, dia guru mualim. Guru ngaji orang kampung Cibeduk. Sepertinya dia tahu banyak tentang aku. Aku harus hati-hati menghadapi dia. Nenekku memang sakti. Dia punya hubungan dekat dengan Nyai Ratna Inten yang baik hati. Oh, inilah harta yang memang saya inginkan. Saya akan bertambah kaya dan terus kaya selagi saya bisa memberikan tumbal Saripati Bun Bayi. Bagaimana, Mak? Mereka sudah pergi? Sudah. Untung aku bisa mengelabui mereka. Tapi aku peringatkan kau, Atika. Hati-hati dengan guru ngaji yang bernama Mualim. Sepertinya dia manusia yang tahu banyak urusan kita. Guru Mualim? Guru ngaji kampungan itu? Iya, dia harus kita singkirkan. Lantas bagaimana dengan bayi ini, Mak? Nyai Ratna Inten menolak bayi yang saya dapat. Tetap kita persembahkan untuk Nyai Ratna Inten. Tapi bersihkan dan hilangkan bekas pohon bangle itu. Baik, Mak. Kalau kamu kepengen ketemu anakmu, malam ini juga kita harus melanjutkan mencarinya, Mat. Apa perlu kita mengajak orang-orang kampung lagi, Guru? Tidak, kita berdua saja. Kita berdua saja, Guru. Iya, kita berdua. Apa kamu takut? Tidak, pokoknya Lilis harus ketemu malam ini. Bagus. Kita harus kembali ke gubuk nenek misterius itu. Aku curiga dia menyimpan rahasia tentang hilangnya anakmu. Apa hubungannya nenek yang hidup sendiri di pinggir hutan dengan anak saya yang hilang, Guru? Kamu nanti juga akan tahu. Sudah tidak berbekas lagi pohon bangle itu. Kau tetap jadi tumbal utama dan yang pertama buat Nyai Ratna Inten Bayi Manis. Atika, emas-emas itu jangan kau gunakan sebelum 40 hari setelah malam ini. Kalau kau gunakan juga, maka benda-benda itu hanyalah sebuah batu yang tidak berguna sama sekali. Iya, saya ngerti, Mak. Taruh kotak perhiasan itu di dalam lemari. Baik, Mak. Ayo lekas taruh kotak itu. Iya, Mak. Ayo. Mak, Mak Lengket.
Bagas, kau taruh. Ayo cepat. Istri saya mau melahirkan, Mak. Cepat tolong, Mak. Ada apa, Mak? Istrinya mau melahirkan. Kalau gitu kita harus cepat menolongnya, Mak. Ayo, Mak, lekas. Atika, kau ikut aku. Baik, Mak. Ayo, Mak. Ada yang melahirkan di rumah Mak Lengket? Iya. Siapa, Mak? Orang kampung seberang. Lekas, nanti istrimu keburu melahirkan. Ayo, Mak, cepat. Iya, iya. Aku mencium kehadirannya Ratna Intan di sini. Kau temuilah dia. Mungkin dia akan mengatakan sesuatu kepadamu. Setelah itu, kau susul aku ke rumahnya Somat. Iya, Mak. Hati-hati. Atika, ini ujianmu. Demi kesempurnaan ilmu yang kau ambil, kau harus memakan ari-ari dan meminum air ketuban manusia yang baru lahir. Dan sedot ubun-ubun bayi baru lahir itu. Tapi Nyai, bukankah memakan ari-ari dan meminum air ketuban itu bukan salah satu syarat dalam penuntutan ilmu saya, Nyai? Jangan bantah, ini perintah. Kau tahu apa tentang ilmu siluman? Atau kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan berupa harta benda? Segala emas, intan, dan permata dari dasar bumi ini. Dan ilmumu harus sempurna dari Mak Lengket nenekmu. Kau paham, Hatikah? Iya, Nyai. Iya. Bagus, bagus. Sekarang lakukan perintahku. Ingat, jika kau tidak sanggup memakan ari-ari dan meminum air ketuban itu, maka kau akan celaka. Aku pastikan kau akan menjalani hukuman di Gua Kelawar Putih. Ingat itu. Akan saya lakukan apapun perintahnya Ratna Intan. Jangankan memakan ari-ari dan meminum air ketuban orang yang baru melahirkan. Memakan bangkai anjing pun akan saya lakukan. Asalkan harta kekayaan itu menjadi milik saya. Cepat datang, Kak. Selamatkan. Mak, tunggu, Mak. Mak, tunggu. Kenapa gubuk ini tidak ada? Saya ingat betul, gubuk ini ada di pohon itu. Iya. Ini salah satu bukti, Mat. Aku yakin. Dialah si nenek siluman kelelawar itu yang mengatur semua peristiwa tentang hilangnya anakmu, Mat. Sebenarnya siapa nenek siluman itu? Kita akan tahu setelah membuka tabir ini. Insya Allah, anakmu besok ditemukan. Dan para siluman itu tidak suka kalau di rumahmu ada bangkle. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Guru? Aku akan bermunajat dan minta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan aku bisa membuka tabir ini, Mat.
kalau sanggup melakukannya, Atika, apa yang diperintahkan Nyi Ratna Intan? Akan saya lakukan, Mak. Ayo mak, lekas mak. Ya, ya. Ayo mak, langsung saja masuk ke kamar. Istri saya sudah tidak tahan lagi mak. Siap melakukan perintahnya Nyi Ratna Intan, Atika. Siap, Mak. Apapun resikonya. Sebentar lagi perempuan ini akan memberikan apa yang kamu mau. Alhamdulillah ya Allah. Mak, ali-alinya belum keluar, Mak. Lekas kau makan, Tika. Ayo makan. Tadi aku mendengar suara tangis bayiku. Itu artinya nenek istriku sudah melahirkan. Tapi kenapa sekarang tak lagi terdengar suara tangis bayi itu? Sebentar lagi kau akan menjadi santapan cucuku. Ayo habiskan air ketuban itu, Atika. Cepat, habiskan. Mampus kau! Cepat kau sedot ubun-ubun bayi ini. Ayo cepat. Kurang ajar. Manusia Sunda. Siapa kau? Ayo kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
selepas zuhur. Kuburannya belum selesai digali. Iblis kelawar itu sudah merajalela di kampung kita ini, Man. Iya. Kematian Somad dan istrinya Nenek sangat mengerikan sekali. Kita harus berantas habis siluman kelawar itu. Kalau tertangkap, kita bakar saja. Ya, aku setuju. Kita tinggal menunggu Guru Maklim bertindak untuk menghancurkan umat kebencian mereka. Sebelum kita bakar, aku mau cincang lebih dulu tubuh perempuan itu. Ya, aku setuju. Jadi menurut Guru Mualim, maghrib nanti anak saya tidak akan dikembalikan. Saya sendiri belum bisa memastikan. Saya sudah jarahan ingin membakar hidup-hidup Malengket. Sabar. Malam ini kita pancing dia keluar dari sarangnya. Bagaimana cara memancingnya, Guru? Kita suruh Miskun dan Bidin datang ke rumah Malengket. Bilang kalau istrinya mau melahirkan. Apa mereka sudah dikasih tahu? Sudah. Kasihan bayi ini. Saya sendiri yang akan merawatnya, Ais. Dan untuk sementara, saya titipkan padamu untuk merawatnya. Lalu bagaimana anak saya, Guru? Berdoalah. Mudah-mudahan nanti malam saya bisa menemukan anak kalian. Sekaligus membunuh iblis laknat itu. Puja Ratu Gua Kelelawar Putih. Puja Ratu dari 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 Gua Kelelawar Puja Ratu dari Gua Kelelawar Putih. 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 Aku tahu apa yang sudah terjadi, Malengket. Lantas apa yang harus kami lakukan? Memang sulit. Karena guru ngaji itu minta bantuan jin muslim penunggu musola tua. Apa harus kami bunuh guru ngaji itu, Nyai? Kalau dibunuh guru ngaji itu, jin muslim itu tidak akan diam. Lebih-lebih eyangnya selalu membantu saat terancam jiwanya. Kalau begitu, kita harus mengadu jiwa melawan mereka. Jangan biarkan mereka hidup dan berkeliaran. Lama-lama kita sendiri yang akan menjadi incaran. Dan pada akhirnya, kita yang akan celaka, Nyai. Kau bodoh, Lengket. Guru ngaji itu kita bisa bunuh. Tapi eyang dan jin muslimnya tidak mungkin. Mereka tidak bisa mati sebelum kiamat tiba. Kalau begitu, sekarang kita harus berbuat apa, Nyai? Atika, ambil tanah merah kuburan yang baru saja jadi korban. Akan saya ambil, Nyai. Untuk apa tanah kuburan merah itu, Nyai? Untuk membentengi jin muslim. Kalau dia menyerang, kita taburkan tanah kuburan itu. Maaf, Nyai. Bagaimana dengan bayi yang saya ambil kemarin sore, Nyai? Apa perlu dikembalikan? Jangan. Lalu, buat apa bayi itu hidup di tengah-tengah kita, Nyai? Ketika ia besar nanti, akan aku jadikan pengawal pribadiku. Ingat itu, Atika. Hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat jalan, Somad. Selamat jalan, Nenek. Ayo kita pulang.
Aku yakin mereka tidak akan membunuh anak kalian. Lalu bagaimana keberadaan anak kami, Guru? Dengan seringnya Gois memopohkan bangle yang ada di ubun-ubun anakmu itu, dia bisa bebas dari ancaman para siluman itu. Karena bau bangle itu masih membekas di kepala anakmu. Kalau memang demikian, itu yang kami harapkan. Tapi Mungkin iblis itu tidak meminum darah dan menyedot ubun-ubun anak saya. Karena ada popohan bangli yang masih membekas. Jika mereka kecewa, lantas membunuhnya, bagaimana? Itu bisa saja terjadi. Memang hal tersebut yang aku khawatirkan. Tapi berdoalah kepada Allah agar anak kalian bisa selamat. Kalau begitu, malam ini juga kita harus mencari anak Muhammad. Dan malam ini pula, kita harus menemukan sarang para iblis itu. Ya, harus Guru. Selepas sisa kita bergerak. Baik, saya akan menunggu Guru di tikungan jalan di pinggir desa. Aku akan ke sana. Dan ingat, beritahu dan ajak teman-temanmu yang lain. Tentu Guru, saya akan beritahu yang lainnya. Itu. Ya, itu. Kau kenapa, Din? Takut mau menemui Mak Lengket? Gelisah amat? Iya, gelisah. Siapa bilang aku takut? Aku rela mati demi keselamatan orang-orang kampung. Ah, yang benar. Benar. Bukannya biasanya kamu penakut. Emang berani? Baguslah. Lagian, kau datang ke sana juga nggak sendirian, Din. Tapi kau harus ingat, Din, dan harus waspada. Mak Lengket itu tidak seperti yang kita kira sebagai dukun beranak. Dia itu iblis kelelawar. Tapi aku rela mempertaruhkan nyawaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Rahmat, Din? Itu Guru. Guru, saya berharap malam ini anak saya bisa ditemukan, Guru. Ya, berdoalah. Kalian sudah siap? Siap, Guru. Din, kamu sudah siap menemui dukun itu? Insya Allah saya siap, Guru. Bagus. Sesuai dengan rencana, Rahmat dan saya masuk lewat pintu belakang rumah itu. Kalian bertiga, Maman, Asim, dan Miskun, jangan jauh-jauh dari Bidin. Ya, Guru. Pada saat Bidin berada di depan pintu rumah dukun itu, kalian langsung mengunyah benglainya. Nah, pada saat dukun iblis itu curiga, kalian langsung keluar dan semburkan benglai yang kalian kunyah itu. Kalian mengerti? Ngerti, Guru. Sudah kau siapkan benglai kalian? Sudah. Din, kamu bawa obor? Bawa, Guru. Udah ada, Guru. Tarik. Ayo kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berangkat. Kau memang gadis cantik yang manis. Takdirmu sudah tercatat. Kau akan menjadi pengawal pribadinya Retna Inten di Gua Kalilawar Putih.
ajar. 3 mayat kembar itu tidak ada dalam kuburannya. Kemana mereka? Aku tidak punya niat jahat datang ke kuburan kalian. Hai Kilomang, Kilomung, Kilomang. Siapa kau ini Kunti dari Tanah Kober? Atau iblis yang datang mempunyai niat jahat ke tempat kuburan kami? Siapa Sri Ayu Kuntilanak, Pohon Kananga, Arawa Gondrong? Siapa kau? Bau harumnya adalah sahabat Rama, Nyi Ratna Inten, penguasa hutan Cikalong, kelelawar putih. Mau apa kemari, Nyi Inten? Kau masih mengenaliku. Aku memang Nyi Ratna Inten dari hutan Cikalong. Ada perlu apa kau datang bertanda kemari? Aku butuh bantuan dan tenaga kalian. Apa yang harus kami lakukan? Melawan keangkara murkaan yang dilakukan oleh anak manusia. Siapa nama manusia yang berani mengutak-ngatik ketenangan gua kelelawar hutan Cikalong? Sekarang, kalian ikut aku. Matikan nomor kalian, kecuali Bidin. Kau siap, Din? Siap, Guru. Kau bisa meyakinkan Mak Lengket untuk menolong istrimu yang pura-pura melahirkan? Yakin, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah. Tunggu, Guru. Coba lihat. Ratu siluman kelelawar, Ratu siluman kelelawar. Selain dia menjadi dukun beranak, dia juga menjadi dukun teluh. Kalian harus hati-hati. Baik, Guru. Baik, Guru. Dan saya merasakan yang ada di dalam rumah itu bukan Mak Lengket saja, tapi ada seseorang yang menganut jadi iblis siluman kelelawar putih, yaitu Nyai Ratna Inten. Punya bangkai kalian masing-masing. Sekarang bergerak. Din, kamu jangan gugup. Saya akan berusaha sebisa saya, Guru. Udah berangkat. Hati-hati, Din. Hati-hati, Din.
sebelum mereka menyerang kita, kita serang dulu mereka dengan cara begini. Guru ngaji itu harus mampus dengan telugu. Duduklah. Dan jangan ganggu aku. Bunuh guru ngaji itu. Kenapa si Bidin belum juga memanggil Mak Lengket? Iya. Kenapa si Bidin tidak cepat-cepat mengetuk pintu rumah Mak Lengket? Apa dia takut? Bisa jadi, Guru. Bunuh guru ngaji itu. Ketuk pintunya lekas, Bidin. Takut dia. Ketuk pintunya, Bidin, lekas. Penakut, nggak ada nyali dia. Mampus kau. Celaka. Bola telur itu mencari sasaran. Bola api. Astagfirullahaladzim. Bola ada yang terputar. Ya Allah. Lindungilah kami dari setan yang terkutuk dan dari segala mara bahaya. Teluh keparat. Jin Muslim? Teluhku ada yang memapaknya. Mualim keparat. Dia harus mati. Atika, bawa tanah kuburan itu. Ayo, kita bikin mampus manusia penghalang itu. Kurang ajar. Siapa yang berani memampas telurku? Itu kan Atika dan Mak Lengket. Jangan ikut campur urusanku. Kau lihat, junjunganku telah datang. Aku juga datang, teman. Celaka. Roh Gentayang Cipatoka juga tidak mau ketinggalan. Aku harus menghindar dari roh gentayang itu. Masih mending aku menghadapi jin sial menunggu musola tua ketimbang roh tersebut. Dan kau Mualim, jangan coba-coba halangi kami. Lagi-lagi kalian mayat kembar di tanah Kober mau ikut campur dengan urusan cucuku. Apa kalian belum kapok dengan hukuman yang telah kuberikan kepada kalian? Lihat luka di wajah kalian itu. Kebetulan dendam kesumat kami akan kubalas malam ini.
Ternyata manusia yang bernama Mualim adalah cucumu. Kau dan cucumu harus menerima dendam kesumat kami. Sasaran kami. Hukuman selama 100 tahun lalu. Harus kami balas sama kami juga. Silakan, kalau kalian mampu. Kalian memang pantas mati untuk kali ini. Karena hidup pun, kalian menjadi sampah dunia dan disangkal masyarakat. Malengket, sekarang kau harus berhadapan dengan aku. Lihatlah tanah kuburan ini, Mualim. Tanah kuburanmu itu tidak bisa berbuat banyak terhadap aku, Malengket. Malaikat mati, Din. Malaikat mati. Cepat ambil bayimu. Cepat. Alhamdulillah. Lilis. Anakku. Lilis, anakku. Lilis. Ini Bapak, Nak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Ini Bapak, Nak. Lilis. Lilis. Coba kita lihat ke dalam. Kita masuk ke dalam. Ayo, mari kita masuk ke dalam. Tuh, benar kan? Benar. Malaikat dukun teluh.